Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian baginya. Tiada penghitung manapun mampu mencangkup segala bilangan nikmat aspek karunia-Nya. Dan tiada kearifan sedalam manapun mampu menyamai hakikatnya. Dialah Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita memuji Allah dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Mengakui akan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah. Sekaligus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang kecil, makhluk yang penuh dengan beraneka ragam keterbatasan. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas seizin Allah. Karenanya kita memuji Allah sebagai bentuk dari rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Karena juga berkat limpahan taufik, hidayah, inayah, irodahnya, kita semua masih bisa diberikan kesempatan demi kesempatan untuk mengisi detik-detik dalam kehidupan kita dengan ibadah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tentu senantiasa tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, penutup para nabi dan rasul, suri tauladan terbaik insan mulia sepanjang zaman, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa, bermunajat, dan mencita-citakan kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menghidupkan apa-apa yang menjadi sunnahnya di seumur hidup kita. Karena apa yang kita harapkan semoga kita digolongkan ke dalam golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemenangan bagi kaum muslimin. Sejarah telah mencatat banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, terutama dalam hal peperangan, yang semua itu terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya tentu kita ketahui Perang Badar, sebuah pertempuran peperangan yang begitu dahsyat, yang merupakan pertempuran pertama dalam sejarah Islam, terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah, di mana di Perang Badar tersebut kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan persenjataan sederhana harus menghadapi pasukan Quraisy Mekah yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun dengan pertolongan Allah, kaum muslimin meraih kemenangan besar. Banyak sekali tokoh Quraisy yang tewas saat itu, termasuk diantaranya Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, bahwa peristiwa ini menunjukkan kekuatan iman lebih besar daripada jumlah pasukan dan persenjataan. Yang kedua, kita tahu sejarah juga telah mencatat tentang peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Peristiwa Fathu Mekah ini merupakan momen bersejarah di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan kaum muslimin berhasil memasuki Mekah tanpa perlawanan berarti. Dengan izin Allah, mereka berhasil merebut kota Mekah dengan sangat mudah. Dan peristiwa ini terjadi juga pada tanggal 10 Ramadan, tahun 8 Hijriyah. Lagi-lagi terjadi di bulan Ramadan. Setelah lebih dari 1 dekade umat Islam mengalami tekanan dan pengusiran dari tanah kelahiran mereka, kini Mekah kembali ke pangkuan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam peristiwa ini menunjukkan keteladanan yang luar biasa dengan memberikan amnesti umum
kepada penduduk Mekah, termasuk orang-orang yang dahulu menyiksa kaum muslimin. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, perang Ain Jalut adalah sebuah pertempuran antara pasukan kaum muslimin dari dinasti Mamluk dan pasukan Mongol yang saat itu mereka dikenal sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Peristiwa ini juga terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah atau 3 September 1260 Masehi di wilayah Palestina. Di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin Qutuz dan Panglima Baibars, pasukan kaum muslimin berhasil menghentikan ekspansi Mongol yang telah menghancurkan Baghdad dan berbagai wilayah Islam lainnya. Maka kemenangan ini menjadi titik balik yang menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran total oleh Mongol. Salah satu kemenangan besar Islam lainnya yang terjadi juga di bulan Ramadan adalah Perang Hattin. Siapa yang tidak mengenal perang ini? Terjadi pada tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi, dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melawan pasukan Salib. Dalam pertempuran ini pasukan kaum muslimin berhasil menghancurkan kekuatan utama tentara Salib dan membuka jalan untuk merebut kembali Yerusalem. Setelah kemenangan di Hattin pada bulan Oktober 1187 Masehi, juga tepatnya pada bulan Ramadan, Yerusalem berhasil dibebaskan setelah hampir 1 abad berada di tangan tentara Salib. Dan yang tidak kalah hebat lainnya juga terjadi pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi. Pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan memulai penaklukan Andalusia Spanyol dengan pasukan yang jauh lebih kecil, sekitar 7.000 sampai 12.000 orang. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Raja Roderick dari Visigoth yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Maka setelah kemenangan ini, dalam waktu singkat, hampir seluruh wilayah Spanyol dan Portugal jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan mereka membangun peradaban Islam di Eropa yang bertahan bahkan selama lebih dari 700 tahun. Bulan Ramadan, ikhwatu iman, adalah bulan kemenangan. Bukan hanya dalam perjuangan fisik, pertempuran fisik dan mental saja, tetapi juga kemenangan dalam ibadah. Sebagaimana sejarah telah membuktikan bahwa dengan iman, ketakwaan, dan kesabaran, umat Islam sesungguhnya mampu meraih kejayaan meskipun menghadapi rintangan yang besar. Maka Ramadan adalah madrasah ruhani, tempat kita ditempa dalam training yang sesungguhnya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menundukkan keinginan diri agar tidak menjadi budak dari hawa nafsu kita. Maka seperti seorang prajurit yang berperang di garis depan, kita juga tengah berada di medan jihad, yaitu jihad melawan diri sendiri, jihadun nafs. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Al-mujahid man jahada nafsahu fi sa'illah. Seorang mujahid adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya demi Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Hawa nafsu adalah musuh yang halus. Hawa nafsu tidak selalu datang dalam bentuk maksiat yang nyata saja, tetapi juga hawa nafsu seringkali menyelinap dalam rasa malas dalam melaksanakan ibadah, dalam godaan untuk menunda kebaikan, dalam kecenderungan untuk membela diri saat dinasehati, atau bahkan dalam bangga diri atas amal yang telah dilakukan. Hawa nafsu adalah musuh yang licik, tetapi bukan tak terkalahkan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ketahui baru-baru ini Indonesia diguncang oleh kasus korupsi yang melibatkan 5 eksekutif PT Pertamina, perusahaan energi milik negara.
Mereka diduga terlibat dalam praktik curang terkait impor minyak antara tahun 2018 hingga 2023 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 12 miliar US dollar. Modus operasi mereka meliputi penggelembungan volume impor minyak mentah dan bahan bakar, serta penetapan harga yang tidak sesuai dengan jenis bensin yang diimpor. Kasus ini bahkan luar biasa, menempati posisi kedua dalam klasemen Liga Korupsi di Indonesia. Sebuah istilah yang belakangan ramai di media sosial untuk menggambarkan tentang peringkat kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar di Indonesia. Bahkan indeks perilaku anti korupsi IPAK Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,84 pada skala 0 hingga 5, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,92. Penurunan ini menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi di masyarakat mengalami kemunduran. Selain itu, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 37 dari 100 yang dilaporkan oleh Transparency International. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di sektor publik Indonesia masih sangat tinggi di tahun-tahun terakhir ini. Korupsi adalah manifestasi nyata dari ketidakmampuan kita dalam mengendalikan hawa nafsu, keinginan untuk memperkaya diri secara instan, meskipun merugikan orang lain dan negara itu tidak menjadi persoalan. Semua ini adalah bentuk kekalahan dalam perang melawan hawa nafsu serakah kita. Maka dalam ajaran agama Islam, mengendalikan hawa nafsu adalah bagian dari jihadun nafs, perjuangan melawan diri sendiri untuk mencapai kebaikan. Maka ada apa gerangan dengan sholat kita? Bukankah sholat kita berfungsi sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada apa dengan puasa Ramadan kita? Bukankah puasa kita bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa? La'allakum tattaqun. Ada apa dengan kualitas keberagaman kita? Saudaraku, hidup ini adalah medan perjuangan. Saudaraku, medan yang paling berat ternyata bukanlah pertempuran fisik melawan musuh di luar diri kita, melainkan perang melawan hawa nafsu. Jika dalam sejarah Islam kita melihat kemenangan di Badar, Fathu Makkah, atau Ain Jalut sebagai simbol kemenangan atas musuh, maka hari ini kita menghadapi musuh yang lebih berbahaya, yang bersembunyi dalam jiwa, berupa keserakahan, ketamakan, dan keinginan duniawi yang tak terkendali. Semoga kesempatan demi kesempatan yang telah Allah hadirkan untuk kita di bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita pada pribadi yang lebih baik, pribadi yang memiliki hati yang bersih, jernih, dan selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang merasa tidak nyaman ketika berdekatan sedikit saja dengan kemaksiatan atau kemungkaran. Pribadi yang mampu mengalahkan hawa nafsu dan bisikan godaan setan. Pribadi yang meningkat keimanannya dari keimanan menuju ketakwaan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama berdoa, bermunajat, dan mencita-citakan kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa menjaga dan memelihara ketakwaan tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu meningkatkan kualitas penghambaan dan pengabdian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa jatah usia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.